Setiap anak Indonesia pasti pernah menyanyikan lagu Tanah Airku, Nenek moyangku seorang pelaut, atau Berkibarlah benderaku. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa pencipta lagu-lagu yang membentuk kenangan masa kecil kita itu? Sosok ini bukan sekedar penulis lagu anak-anak. Ia adalah seorang pejuang kebudayaan, guru musik, seniman batik, penyiar radio, hingga dramawan yang seluruh hidupnya diabdikan untuk menanamkan cinta tanah air melalui seni. Lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, ia menyaksikan dan berperan dalam 3 zaman: penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Dan dalam tiap era itu, ia tidak pernah diam. Dialah Saridjah Niung, yang lebih kita kenal dengan nama Ibu Sud. Dalam video ini kita akan menelusuri kisah hidup Ibu Sud secara lengkap, dari masa kecilnya, perjalanan karirnya sebagai musisi dan guru, hingga kisah haru ketika ia menciptakan lagu legendaris Tanah Airku di negeri seberang. Kisah yang bukan hanya layak dikenang, tetapi perlu kita hayati, karena di balik bait-bait sederhana lagunya tersembunyi sejarah, perjuangan, dan cinta yang mendalam terhadap tanah air. Di balik lagu-lagu anak dan lagu wajib nasional yang sering kita nyanyikan sejak kecil, ada sosok perempuan luar biasa yang telah mewariskan karya-karya penuh makna. Namanya adalah Ibu Sud. Tapi tahukah kamu siapa nama asli beliau? Ibu Sud, pencipta lagu legendaris seperti Tanah Airku, Nenek Moyangku Seorang Pelaut, dan puluhan lagu anak-anak lainnya, ternyata memiliki nama asli Saridjah Niung. Saridjah lahir di Sukabumi sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara. Ayah kandungnya, Muhammad Niung, adalah seorang pelaut Bugis yang kemudian menjadi pengawal seorang tokoh Belanda, Profesor Dr. Mr. G.F. Kramer, yang kemudian mengangkat Saridjah sebagai anak angkat. Dari ayah angkatnya inilah Saridjah mulai belajar biola dan seni musik sejak usia dini. Perjalanan pendidikannya dilanjutkan di Hoogre Koek School, HKS, Bandung, tempat ia memperdalam seni suara dan musik secara formal. Setelah lulus, ia mulai mengajar di berbagai sekolah seperti Hollandse Inlandse School, salah satunya di daerah Petojo, Jakarta. Disinilah awal mula karirnya sebagai guru dan pencipta lagu dimulai. Pada tahun 1927, Saridjah menikah dengan Raden Mas Bintang Soebitjo dan sejak saat itu dikenal dengan nama Ibu Sud atau lebih populer sebagai Ibu Sud. Sebagai tokoh musik Indonesia, Ibu Sud dikenal sebagai sosok yang aktif dalam 3 masa penting sejarah Indonesia: masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Ia bahkan memulai karir musiknya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Lagu-lagu ciptaannya pertama kali disiarkan oleh Radio Nirom Jakarta, dan sejak saat itu namanya mulai dikenal luas. Ibu Sud juga sangat produktif, bukan hanya menciptakan lagu, tapi juga aktif menulis naskah sandiwara dan bahkan mementaskannya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah operet ballad Kanak-kanak Sumi yang dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta tahun 1955. Pada masa penjajahan Belanda, ia sempat menjadi target penggeledahan karena aktivitasnya dalam penggerakan nasional. Rumahnya yang berada di Jalan Maluku nomor 36 Jakarta pernah dikepung tentara Belanda. Namun berkat bantuan tetangganya yang seorang Belanda, ia selamat meski harus membuang alat pemancar radio gelap ke dalam sumur. Ibu Sud juga dikenal sebagai pengasuh siaran anak-anak di radio dari tahun 1927 hingga 1962. Kecintaannya pada anak-anak dan rasa nasionalismenya yang kuat membuatnya ingin mengajarkan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia yang ceria, membangkitkan semangat, serta mudah diingat oleh anak-anak. Salah satu lagu terpenting dalam karirnya adalah Tanah Airku. Lagu ini diciptakan saat Ibu Sud tengah berada di New York tahun 1939 sebagai ketua delegasi Indonesia dalam ajang New York World Fair,
sebuah pameran dunia yang sangat prestisius saat itu. Awalnya Ibu Sud hanya akan berada di New York selama 6 bulan, tapi karena kesuksesan pameran tersebut, acara diperpanjang hingga musim dingin. Disinilah cobaan datang. Untuk pertama kalinya Ibu Sud merasakan salju dan musim dingin yang menusuk. Tubuhnya yang lemah jatuh sakit, ia harus dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Di tengah kesepian dan udara dingin yang asing, rasa rindunya pada Indonesia memuncak. Dari perasaan itulah lahir sebuah lagu yang sangat sederhana, namun menyentuh jiwa siapapun yang mendengarnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Lagu ini bukan hanya ungkapan rindu seorang perempuan pada tanah airnya, tapi juga menjadi lambang nasionalisme, cinta, dan kerinduan mendalam terhadap Indonesia. Menariknya, Ibu Sud tak pernah menyebut langsung nama Indonesia dalam lagu itu. Ia hanya menggunakan kata tanah air, sebuah frasa yang universal yang bisa dirasakan oleh siapapun yang rindu kampung halaman. Melalui lagu ini, Ibu Sud tidak hanya menyampaikan emosinya secara personal, tapi juga mewakili jutaan jiwa yang berada jauh dari negerinya, baik karena belajar, bekerja, atau karena keadaan. Lagu Tanah Airku bukan hanya sekedar lagu. Ini adalah simbol penyatuan bangsa. Lagunya membangkitkan semangat cinta tanah air, lagu yang terus hidup bahkan setelah Ibu Sud tiada. Karya-karya Ibu Sud telah menyentuh berbagai generasi. Lagu-lagu anak seperti Bintang Kecil, Naik Delman, Burung Kutilang, hingga Naik-naik ke Puncak Gunung, semua adalah warisan yang membentuk kenangan masa kecil kita. Ia adalah tokoh yang memainkan biola untuk mengiringi lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 bersama W.R. Supratman. Atas dedikasinya, Ibu Sud menerima berbagai penghargaan, di antaranya Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia dan juga penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri atas kontribusinya dalam seni dan budaya. Ibu Sud bukan hanya seorang pencipta lagu. Ia adalah seniman, guru, penyiar, pejuang kemerdekaan, dan ibu bangsa yang lewat karya-karyanya telah menanamkan cinta tanah air sejak usia dini kepada jutaan anak Indonesia. Dan sampai hari ini lagu Tanah Airku terus mengalun, dinyanyikan oleh pelajar, diaspora Indonesia, hingga atlet nasional. Lagu ini menjadi pengingat bahwa meskipun jarak dan waktu memisahkan, cinta pada tanah air takkan pernah luntur. Ibu Sud telah tiada, namun karya-karya dan semangat yang ia tinggalkan tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagunya bukan hanya jadi bagian dari pelajaran di sekolah, tetapi juga jadi bagian dari jiwa bangsa ini. Lewat Tanah Airku, Ibu Sud tak hanya menulis lagu, ia menulis kerinduan, ia menulis identitas, ia menulis jiwa Indonesia yang tak bisa hilang meski terbawa jauh oleh waktu dan jarak. Dan hari ini, melalui video ini, kita tidak hanya mengenang beliau, tapi juga meneruskan semangat yang beliau wariskan. Semangat untuk mencintai Indonesia, dengan tulus, sederhana, dan dalam. Jika menurut kamu kisah Ibu Sud ini penting untuk terus diangkat, mari bantu sebarkan nilai-nilai ini dengan cara yang sederhana. Like video ini, subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya.